Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, seorang ulama Iran bernama Mansur Emami dikabarkan menawarkan hadiah sekitar 184 miliar rupiah kepada siapapun yang berhasil membunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Informasi lainnya, pemirsa, kelompok peretas berhasil mengungkap informasi ribuan individu yang terafiliasi dengan unit militer dan intelijen paling elit Israel. Para ahli menyebut kebocoran ini sebagai salah satu pelanggaran cyber paling mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah insiden kebocoran data besar mengguncang Israel setelah kelompok peretas mengungkap informasi pribadi ribuan individu yang terafiliasi dengan unit militer dan intelijen paling elit negara tersebut. Sebuah insiden kebocoran data besar mengguncang Israel setelah kelompok peretas mengungkap informasi pribadi ribuan individu yang terafiliasi dengan unit militer dan intelijen paling elit negara tersebut. Para ahli menyebut kebocoran ini sebagai salah satu pelanggaran siber paling mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip dari Al-Mayadin, data yang bocor mencakup nama, nomor telepon, alamat email, dan bahkan alamat rumah para mantan perwira intelijen, operator drone, teknisi hingga pakar siber dari unit 8200 dan unit 81. Di mana unit 8200 dan unit 81 merupakan dua unit elit yang terkenal sebagai otak operasi siber dan intelijen Israel. Tidak hanya itu, personil yang memiliki kaitan dengan kantor Perdana Menteri dan Kementerian Keamanan juga termasuk dalam daftar. Menurut media Israel Haaretz, pelanggaran tersebut bermula dari platform rekrutmen Jobinfo yang digunakan oleh banyak veteran militer untuk mencari pekerjaan di sektor swasta. Resume dalam bahasa Inggris dan Ibrani yang memuat detail sensitif tentang pengamanan militer dan teknologi intelijen menjadi celah bagi peretasan massal. Amerika Serikat saat ini hanya memiliki sekitar 25% dari total rudal Patriot yang dibutuhkan untuk mendukung semua operasi militernya secara global. Kekhawatiran ini mencuat setelah konflik Israel-Iran menguras sebagian besar cadangan rudal pencegat Amerika Serikat. Amerika Serikat saat ini hanya memiliki sekitar 25% dari total rudal Patriot yang dibutuhkan untuk mendukung semua operasi militernya secara global. Wakil Militer Pertahanan Stephen Feinberg memerintahkan penghentian sementara pengiriman rudal untuk meninjau ulang prioritas distribusi ke negara mitra. Kekhawatiran ini mencuat setelah konflik Israel-Iran menguras sebagian besar cadangan rudal pencegat Amerika Serikat. Dalam insiden tersebut, Amerika Serikat menembakkan hampir 30 rudal Patriot untuk menghalau 14 rudal balistik yang ditembakkan Iran ke pangkalan Al-Udeid di Qatar. Pentagon menyebut operasi ini sebagai pertempuran rudal Patriot terbesar dalam sejarah militer Amerika Serikat.
Untuk setiap rudal balistik, biasanya dibutuhkan 2 hingga 4 rudal pencegat agar berhasil dicegat di udara. Meski Lockheed Martin meningkatkan produksi hingga 500 rudal pada 2024, angka itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan global. Setelah insiden tersebut, Amerika Serikat menghentikan sementara pengiriman senjata ke Ukraina termasuk rudal Patriot, Stinger, dan Hellfire. Sebelumnya, ratusan rudal Hellfire lebih dulu dikirim ke Israel menjelang serangan balasannya ke Iran. Presiden Donald Trump akhirnya mencabut penangguhan bantuan ke Ukraina meski belum memberikan rincian soal jenis dan jumlah sistem senjata yang akan dikirimkan. Yesterday, the Wall Street Journal reported that the White House was weighing whether to send another Patriot air defense system to Ukraine. Can you confirm that reporting? They would like it. They've asked for it. They're very rare indeed, because a lot of systems have been sent to Ukraine. But they would like to. I know they made the request. We're going to have to take a look at it. It's very expensive system. It's a shame that we have to spend so much money on a war that would have never happened if I were president. That's a terrible, terrible war over there, and truly a shame. It's very sad. When you talk about a system like that, highly sophisticated. Seorang warga negara Amerika Serikat, Saif al-Din Muslat, dikabarkan tewas dikeroyok oleh warga Israel di tepi barat Palestina. Pihak Gedung Putih lewat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi laporan kematian seorang warganya. Seorang warga negara Amerika Serikat, Saif al-Din Muslat, dikabarkan tewas dikeroyok oleh warga Israel di tepi barat Palestina. Pihak Gedung Putih lewat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi laporan kematian seorang warganya. Ia dipukuli hingga tewas oleh pemukim Israel di kota Sinjil, utara Ramallah pada Jumat 11 Juli 2025. Keluarga Muslat mengatakan ia tengah berkunjung ke Palestina untuk menemui kerabat. The Washington Post melaporkan bahwa Muslat meninggal akibat dipukuli pemukim. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya mengetahui laporan kematian tersebut. Namun pejabat itu menolak berkomentar lebih jauh dan pilih bungkam demi menghormati privasi keluarga korban. Serangan yang sama juga menewaskan Mohamed Shalabi, warga Palestina lain yang ditembak pemukim. Insiden ini memicu kecaman luas dan sorotan pada meningkatnya kekerasan pemukim di tepi barat. Organisasi hak asasi manusia telah lama mendokumentasikan serangan-serangan pemukim yang mencakup pembakaran rumah, kendaraan, dan penyerangan fisik. Serangan-serangan itu sering mendapat perlindungan atau pengawalan militer Israel. Militer Israel mengatakan pihaknya akan memperkuat pasukannya di tepi barat Palestina pada Jumat 11 Juni. Pasukan militer Israel menyebut bahwa pihaknya akan menambah 2 batalion militer ke tepi barat. Militer Israel mengatakan bahwa pihaknya bakal memperkuat pasukannya di tepi barat Palestina Jumat 11 Juli 2025.
pasukan militer Israel menyebut bahwa pihaknya bakal menambah 2 batalion militer untuk ke tepi barat. Militer Israel tidak mengklarifikasi jumlah pasukan yang saat ini berada di tepi barat yang diduduki. Juga tidak mengungkapkan alasan dibalik langkah eskalasi penguatan pasukan dengan 2 batalion. Namun disebutkan, sepanjang perang penilaian situasi terus dilakukan. Dan oleh karena itu, urutan pertempuran yang diperlukan ditentukan untuk memenuhi misi operasional di berbagai sektor. Sejak dimulainya perang genosida Israel ke Gaza, sebanyak 996 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 7.000 orang lainnya terluka di tepi barat. Oleh pasukan Israel dan pemukim ilegal, ungkap Kementerian Kesehatan Palestina. Dalam putusan penting Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menyerukan evakuasi semua pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur. Upaya mencapai gencatan senjata antara Hamas dan Israel di jalur Gaza kembali menghadapi kebuntuan. Berdasarkan 2 sumber Palestina, salah satu penghambat tercapainya gencatan senjata adalah sikap Israel yang enggan menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Upaya mencapai gencatan senjata antara Hamas dan Israel di jalur Gaza kembali menghadapi kebuntuan. 2 sumber Palestina yang terlibat dalam proses perundingan menyebut salah satu penghambat utama adalah sikap Israel yang enggan menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Perundingan tidak langsung antara kedua belah pihak telah dimulai di Doha, Qatar sejak Minggu pekan lalu. Tujuannya adalah menghentikan konflik yang telah berlangsung selama 21 bulan sejak serangan mendadak Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari, kedua pihak sebelumnya menyatakan kesediaan membebaskan 10 sandera yang masih hidup sejak peristiwa tersebut. Pihak Palestina mengatakan negosiasi mengalami kemunduran karena Israel justru mengusulkan pemetaan ulang pasukannya, bukan penarikan penuh. Hamas menghendaki penarikan total pasukan Israel dari wilayah Gaza yang saat ini dihuni lebih dari 2 juta penduduk. Namun, Israel justru berencana mempertahankan pasukannya di lebih dari 40% wilayah tersebut. Karena situasi yang buntu, para mediator meminta agar perundingan ditunda sementara hingga kedatangan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, di Doha.
Hampir 800 orang tewas saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan di jalur Gaza selama 6 minggu terakhir. Sebagian besar korban tewas di dekat lokasi distribusi yang dijalankan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Hampir 800 orang tewas saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan di jalur Gaza selama 6 minggu terakhir. Juru bicara hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani menyampaikan, sebagian besar korban tewas dilaporkan terjadi di dekat lokasi distribusi yang dijalankan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Berbicara kepada wartawan di Jenewa, Shamdasani menyampaikan informasi terbaru mengenai jumlah warga Palestina yang terbunuh saat berusaha mengakses bantuan yang disalurkan melalui GHP serta di sekitar jalur konvoi bantuan lainnya. Ketika orang-orang mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan, mereka diserang di tempat mereka menunggu. Shamdasani mengungkapkan bahwa sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekannya, para warga seolah dihadapkan pada pilihan antara ditembak atau diberi makan. Menurutnya, situasi itu sama sekali tidak dapat diterima dan kondisi tersebut masih terus berlangsung. Ia juga menyampaikan pembaruan data terkait jumlah korban tewas di sekitar area distribusi bantuan, tempat warga berusaha mengakses bantuan kemanusiaan. Hingga 7 Juli 2025, pihaknya mencatat sebanyak 798 orang tewas, terdiri dari 615 korban di sekitar lokasi distribusi yang dikelola GHP, dan 183 lainnya kemungkinan berada di sepanjang jalur konvoi bantuan. Lebih dari 90% rudal Iran mengenai sasaran selama serangan balasan Teheran terhadap Israel di hari-hari terakhir perang 12 hari. Klaim itu diungkap oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Lebih dari 90% rudal Iran mengenai sasarannya selama serangan balasan Teheran terhadap Israel di hari-hari terakhir perang 12 hari. Klaim itu diungkap Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Ghalibaf menambahkan sebanyak 500 orang kemungkinan tewas dalam serangan Iran terhadap Israel. Karena terdapat standar statistik tertentu untuk korban jiwa untuk sejumlah korban. Ia melaporkan berdasarkan informasi yang ada sekitar 3.500 orang terluka di Israel. Angka yang menurut Ghalibaf seharusnya mencakup setidaknya 500 kematian.
Pada akhir Juni, kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan jumlah korban akibat serangan rudal Iran selama seluruh periode permusuhan antara kedua negara telah meningkat menjadi 1.472 dengan 28 korban jiwa. Pada malam 13 Juni, Israel melancarkan operasi terhadap Iran, menuduhnya melaksanakan program nuklir militer rahasia. Iran membantah tuduhan tersebut dan membalas dengan serangannya sendiri. Selama 12 hari, kedua pihak saling serang yang diikuti oleh Amerika Serikat yang menyerang fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni. Seorang ulama Iran menawarkan hadiah jutaan dolar bagi siapapun yang membunuh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Hal itu memicu kekhawatiran keamanan di tengah meningkatnya ketegangan usai serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Seorang ulama Iran bernama Mansour Emami dikabarkan menawarkan hadiah sebesar 1,14 juta US dollar atau sekitar 184 miliar rupiah kepada siapa saja yang berhasil membunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ajakan ini menyusul fatwa sejumlah ulama garis keras Iran yang menyerukan pembunuhan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Buntut dari serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran bulan lalu. Media oposisi Iran internasional melaporkan bahwa Emami yang berasal dari provinsi Azerbaijan Barat membuat sayembara tersebut di tengah meningkatnya ketegangan regional. Fatwa serupa juga dikeluarkan oleh tokoh-tokoh keagamaan ternama seperti Ayatollah Nasir Makarim Shirazi, Ali Reza Panahian, dan Ayatollah Hussein Nuri Hamedani. Situs star.ir yang berafiliasi dengan kelompok garis keras mengklaim telah menggalang dana lebih dari 40 juta US dollar untuk membiayai aksi pembunuhan terhadap Trump. Meski jumlah tersebut belum bisa diverifikasi secara independen, kampanye itu diklaim sebagai perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai terorisme negara oleh Amerika Serikat. Pakar Iran, Hamid Reza Azizi, menilai fatwa tersebut lebih berkaitan dengan dinamika politik dalam negeri Iran, terutama persaingan antar faksi. Ia menjelaskan bahwa kelompok garis keras sedang berusaha memperkuat posisi menjelang transisi kepemimpinan pasca Khamenei dan kerap memanfaatkan isu luar negeri untuk memperlebar jarak dengan kubu moderat. Sementara itu, mantan penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohammad Javad Larijani, sempat melontarkan pernyataan bernada ancaman terhadap Trump dalam siaran televisi pemerintah. Namun, pernyataan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai candaan. Menanggapi situasi tersebut, Secret Service Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka terus beroperasi dalam lingkungan dengan tingkat ancaman yang tinggi
dan keselamatan presiden tetap menjadi prioritas utama. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengecam keras operasi militer Israel di Gaza yang disebutnya sebagai genosida terbesar abad ini, yang mendesak Uni Eropa menghentikan perjanjian asosiasi dengan Israel dan mengambil langkah tegas atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan Uni Eropa untuk mengambil tindakan guna menghentikan kampanye militer Israel di Gaza. Dalam pidatonya di Parlemen Spanyol pada Rabu, 9 Juli 2025, Sanchez menyebut operasi militer Israel sebagai genosida terbesar yang disaksikan abad ini dan salah satu peristiwa tergelap di abad ke-21. Sanchez mengungkapkan bahwa dirinya secara resmi telah meminta Uni Eropa menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel karena dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar pendirian Uni Eropa. Perjanjian asosiasi Uni Eropa dan Israel yang berlaku sejak tahun 2000 menyatakan bahwa hubungan kedua pihak harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Israel sendiri membantah tuduhan genosida dan menegaskan bahwa kampanye militernya di Gaza bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas. Kelompok Palestina yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober 2023. Namun Sanchez menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak kemanusiaan dari operasi militer tersebut. Dirinya juga dikenal sebagai pendukung kuat pengakuan negara Palestina dan telah menyerukan tindakan internasional yang lebih tegas terhadap perang Israel di Gaza. En Palestina. Pada Mei lalu, ia meminta komunitas global mempertimbangkan untuk mengecualikan Israel dari ajang budaya internasional seperti kontes lagu Eurovision. Sementara pada Oktober, Sanchez mengimbau Uni Eropa dan komunitas internasional menghentikan penjualan senjata ke Israel yang telah lebih dulu diambil oleh Spanyol sejak 2023. Sebagai respon, Uni Eropa pada Kamis mengumumkan kesepakatan baru dengan Israel untuk menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Kepala Diplomasi Uni Eropa menyatakan kesepakatan itu mencakup peningkatan jumlah truk bantuan yang masuk ke Gaza, serta pembukaan titik perlintasan dan jalur distribusi bantuan tambahan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi mencalonkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Nobel Perdamaian. Surat dukungan itu diserahkan langsung saat makan malam di Gedung Putih. Present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Coming from you in particular, this is amazing. Thank you. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima surat spesial dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Surat itu berisi dukungan Netanyahu kepada Trump untuk mencalonkan dirinya dalam penghargaan Nobel Perdamaian.
Netanyahu menyatakan Trump sangat layak mendapatkan penghargaan tersebut dan ia mendukung Trump untuk mendapat Nobel Perdamaian. Menanggapi Netanyahu, surat dan pujian itu dianggap sangat berarti oleh Trump. Surat itu diserahkan secara langsung saat makan malam di Gedung Putih, dan Trump mengapresiasi penghargaan tersebut. Penghargaan Nobel Perdamaian adalah satu dari 5 Nobel tahunan yang diberikan kepada individu atau lembaga yang berjasa memajukan perdamaian antar bangsa dan mengurangi kekuatan militer. Penghargaan ini diputuskan melalui proses tertutup yang melibatkan pejabat negara, akademisi, dan penerima Nobel sebelumnya. Di sisi lain, meski mendapat dukungan dari Netanyahu, Trump kini tengah menerima sorotan tajam dari berbagai pihak atas kebijakan dan tindakan yang dilakukannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.